Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa qa'tada bihudah ila yaumil liqa'illah amma ba'du. Saya hormati, yang saya muliakan keluarga besar Pondok Pesantren Darul Hidayah, khususnya Gus Ahmad Rifai dan semua para asatidz, semua yang hadir di pagi yang penuh berkah ini. Semoga kita selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Ini di live di Facebook juga ya. Di YouTube. Ini saya baru ingat nge-share live-live-nya. Saya bisa. Ya. Oke. Ya. Nanti biar ada yang bagian ngeset nanti. Terus saya perlu aja. Ya. Udah lapar apa belum ini? Oh, belum. Belum, cuma kalau lihat kotaan saya jadi lapar ya. Alhamdulillah. Pagi hari ini kan biasanya ratib al-haddad ya. Tadi udah banyak al-haddad. Sekarang kita lanjut membaca karya dawuh beliau Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Saya ini sekarang di akhir ini kalau majlis saya itu jarang ceramah dan bawa kitab, atau biasanya isi kitab saya rangkum baru saya ceramahkan. Kenapa? Karena kalau saya bicara sendiri itu bisa jadi timbulnya fitnah. Kenapa? Karena kalau saya ngomong dari olahan pikiran saya, olahan hati saya, belum tentu itu sesuatu yang baik. Bisa jadi itu fitnah, dan yang dengar belum tentu semakin baik. Tapi kalau yang ngomong itu seseorang kekasih Allah, seperti Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, maka insya Allah hatinya itu pasti akan baik. Habib Abdullah al-Haddad itu dalam dunia ilmiah, dunia keilmuan, beliau itu diakui sebagai seorang mujaddid. Jadi kalau cek coba mujaddid itu termasuk pembaharu agama. Di antaranya yang terjadi mujaddid itu kan ada Imam Syafi'i, ada murid Imam Syafi'i itu juga ada jadi mujaddid. Ada Imam Haramain, ada Imam Ghazali. Jadi di masanya Habib Abdullah al-Haddad, mujaddidnya itu beliau. Siapa seorang mujaddid itu? Seorang mujaddid adalah seorang ulama yang hanya muncul 100 tahun sekali. Seorang mujaddid itu seorang ulama yang hanya muncul 100 tahun sekali. Itu beliau seorang mujaddid. Lalu mujaddid di zaman sekarang siapa? Mujaddid di zaman sekarang, kalau menurut versinya Kiai Maimun Zubair, jadi kalau menurut versi saya kan bisa tak karang dewe. Menurut versi saya adalah saya sendiri kan bisa ngarang kan. Menurut versinya Kiai Maimun Zubair, mujaddid di zaman sekarang menurut beliau satu di antara 3 ulama ini. Yang pertama Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, sama ngabundut nih. Yang kedua Habib Zaid bin Ibrahim bin Smith, Madinah, sampai sekarang masih ada Habib Zaid bin Smith, Madinah. Dan yang ketiga satu ulama dari Syam, tapi saya lupa namanya. Ya saya kalau nganggo lali-lali mungkin boro-boro kangen mangan micin nanti. Jadi yang ketiga saya lupa namanya ya. Jadi anak-anak jangan makan micin-micinan, bahaya nanti. Baca kitab bisa lupa. Jadi yang ketiga saya lupa namanya. Itu yang 2 ini dari Kiai Maimun Zubair sendiri. Nah, beliau kan punya kitab judulnya Al-Ulama Ul-Mujaddidun,
Saya beberapa hari sebelum Kiai Maimun meninggal, saya baca itu sama anak-anak murid-murid. Subhanallah, 3 hari kemudian meninggal dunia. 3 hari kemudian meninggal dunia. Akhirnya saya lanjutkan baca sampai khatam. Jadi Habibullah itu dalam dunia keilmuan, beliau itu seorang mujaddid. Dan di dalam dunia kewalian, jadi wali sama alim kadang-kadang belum tentu sama. Tapi yang jelas wali tidak mungkin jahil. Wali tidak mungkin jahil. Ada orang wali tapi belum tentu wali. Ada orang wali tapi pasti tidak jahil, cuma belum tentu alim banget. Dalam dunia kewalian, beliau itu seorang kutub. Kutub itu berarti rajanya semua wali satu, ya hanya beliau. Rajanya semua wali satu dan hanya beliau, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Itu nasihatnya luar biasa. Dulu saya pernah waktu nyimak ada seminar ilmiah tentang Habib Abdullah Al-Haddad. Itu pernah diadakan di Malaysia, pernah diadakan di Hadramaut. Semoga nanti yang di Indonesia di Darul Hidayah insyaallah. Nah, pembicaranya waktu itu top semuanya pembicaranya. Di antaranya Habib Umar bin Hafid. Kemudian kakak beliau Habib Ali Masyhur bin Hafid. Kemudian ulama top juga Habib Abu Bakar Adil Masyhur, para mufti-mufti internasional itu yang jadi pembicara. Di antara pembicaraan di situ, testimoni orang-orang tentang kitabnya Habib Abdullah Al-Haddad. Kata Habib Umar itu pernah mengatakan, kitabnya Habib Abdullah Al-Haddad itu punya satu keistimewaan. Apabila orang itu membaca kitab ini, maka seakan-akan hatinya kalau berada di dalam kegelapan, ditarik hati tersebut dipindahkan menuju cahaya. Jadi kitab ini bisa menjadikan orang itu langsung berubah kalau dibacakan nasihatnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dan itu terjadi di Jerman. Pernah ada seorang ulama, dia mengaji di Hadramaut, kemudian di Jerman itu mau dakwah susah. Tidak bisa jadi membuat maulid akbar pakai sol, bukan sakit teman-teman. Itu dia dakwah di penjara, dia keliling dari satu penjara ke penjara yang lain. Nah, pedoman dia dakwah itu nyetak kitabnya Habib Abdullah Al-Haddad, dicetak, diterjemahkan ke bahasa Jerman 3.000 eksemplar. Yang masuk Islam dari berkat dakwah itu 1.500 orang. 1.500 orang bisa kita bayangkan. Di Kanada pun juga sama, ribuan orang masuk Islam karena diceritakan tentang Habib Abdullah Al-Haddad dan nasihat-nasihat dawuh-dawuh beliau. Di Australia ada sekelompok komunitas mu'alaf baru masuk Islam, ingin menjalani kehidupan keislaman sesuai dengan caranya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Nah, jadi insya Allah kalau kita mengkaji nasihat beliau, insya Allah itu keberkahan yang luar biasa. Alim oke, wali dapat, itu adalah Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dan kita semua dapat barokahnya insya Allah ya. Nah, saya akan bacakan nasihatnya. Beliau ini dari kitab Risalatul Mudzakarah. Beliau menyampaikan faslun fi dzikri syai'in mimma yukrimullahu bihi man ata'ahu wa 'amila shalihati liwajhihi. Fasal tentang keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang taat dan beramal soleh ikhlas karena Allah. Pertama disebutkan ayat-ayat suci Al-Quran dulu. Jadi khasnya Habib Haddad itu ada ayat suci Quran, hadis, ucapan ulama yang pilihan, setelah itu kesimpulan dari beliau. Nanti ayat Qurannya saya pilih aja ya, saya pilih aja. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh
baik itu laki-laki ataupun perempuan, dan landasan amal solehnya itu adalah keimanan, maka dia, Allah akan berjanji, maka kami akan memberikan kepada dia kehidupan dengan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Ayat ini kalau mau diterangkan sebenarnya satu majelis belum selesai, tapi kulo ringkas mawon. Saya ringkas saja ini ya. Barang siapa beramal soleh, laki perempuan gak ada bedanya, yang penting beramal soleh, tapi landasannya adalah iman. Landasannya adalah iman. Timbul pertanyaan, Habib, ada orang non muslim tapi dia rajin beramal soleh, dia bangun masjid, dia bangun rumah sakit, dia nyumbang macam-macam. Pertanyaannya, kalau mati tetap dalam keadaan non muslim, masuk surga atau tidak? Tidak. Ya tidak. Padahal dia baik. Iya dia baik, tapi Allah maha baik. Dia baik, setuju, saya juga setuju dia baik, tapi Allah maha baik. Allah itu pasti akan membalas kebaikannya dia. Di mana? Dia di dunia ini. Di akhirat dia gak akan mendapatkan kebaikan. Kenapa? Karena sebaik apapun juga seorang hamba, tetap tidak akan dia dikatakan baik ketika dia masih beranggapan ada Tuhan selain Allah. Ada anak di rumah sama orang tua, dirawat sama orang tuanya. Ini bingung bahasa Indonesia atau bahasa Jawa ini, campur-campur pokoknya ya. Tapi bahasa Indonesia karena yang lihat dari YouTube kan macam-macam, jadi mungkin banyak bahasa Indonesianya ya. Ada anak dirawat sama orang tua, dirawat dari kecil, dibesarkan, dibiayai, sampai dia dewasa ditanya, orang tuamu siapa? Orang tua saya bapak itu, bukan orang tua yang kandung yang merawat dia. Kira-kira ini anak dolim apa enggak? Dolim apa enggak? Umpama nama bapaknya, anggaplah katakanlah Sodrun gitu aja. Saya kalau mau pakai nama Joko itu biasanya ada kembarannya, Budi ada kembarannya, Sodrun tidak ada kembarannya. Namanya Sodrun gitu aja. Kalau Pak Soni kan biasanya Samiti, anggap aja namanya Sodrun. Dia dirawat sama si Sodrun, dibiayai dari kecil, di rumah, disusui sama ibunya. Pak Sodrun dan Bu Sodrun ini merawat anak kecil ini sampai anak itu dewasa. Ditanya, orang tuamu siapa? Orang tua saya itu adalah Bapak Budi. Pak Sodrunnya dilupakan, tidak diakui sebagai orang tua. Ini anak nanya nih, dolim apa enggak? Begitu juga hamba diwujudkan sama Allah di dunia, digerakkan orang tua mengasihi kita, menyayangi kita. Allah semua menggerakkan itu. Ketika dia sudah balik dan berakal, ditanya Tuhannya siapa, dia jawab Tuhannya bukan Allah. Jahat. Tapi nggak boleh kita ngomong begini depan orangnya ya. Depan orangnya ya kita ya lakum dinukum waliyadin. Itu depan orang. Ya, tapi di antara kita sendiri harus jelas, orang kafir sekalipun baik, dia tidak akan masuk surga. Begitu. Kenapa? Hadisnya pun juga jelas. Miftahul jannah la ilaha illallah. Jadi orang yang beramal soleh, laki dan perempuan, tapi landasannya apa? Iman. Maka Allah akan memberikan kepada dia hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Orang itu sekarang hidup di dunia pengennya kehidupan yang bagus ya. Makanya ada yang nyalek, ada yang pengen jadi bupati, ada yang pengen jadi anggota DPRD, ada yang pengen jadi orang kaya, ada yang pengen jadi mantunya keluarga ini, ada yang pengen jadi mungkin mantunya keluarga cendana.
langsung dari mantune Pak Harto, suratku pula hayatan thayyibah. Tapi orang itu lupa, apapun yang Anda perjuangkan itu gak akan mendatangkan hayatan thayyibah kecuali kalau Anda berjuang di jalur amal soleh yang dilandasi dengan Ada orang gak punya apa-apa, gak ada yang kenal imam musola, gak ada yang kenal, bukan mantunya keluarga istimewa, gak punya pangkat di mata masyarakat, tapi hidupnya amal soleh dilandasi dengan iman, maka dia akan mendapatkan hayatan thayyibah. Dia memang gak kaya, tapi pengen apa aja keturutan. Pengen umrah, dia bisa ngangkat. Pengen haji, dia bisa ngangkat. Pengen punya mobil, dia dapat mobil. Pengen punya keturunan, dia punya keturunan yang soleh, rumah tangganya berkah, hidupnya enak, gak pernah diganggu dengan pikiran-pikiran ruwet. Itu namanya hayatan thayyibah. Makanya untuk adik-adik semuanya, nanti Anda kalau mau nikah, Anda cari pasangan yang bisa diajak mewujudkan hayatan thayyibah. Yang santriwati juga sama. Kalau Anda cari pasangan, maka Anda carilah pasangan yang bisa diajak untuk mewujudkan hayatan thayyibah. Kenapa? Kalau Anda dilamar sama orang lama nih, santriwati Darul Hidayah, yang ngelamar datangnya naik mobil Lamborghini, langsung ini kok umumnya kok banter banget loh. Jangan banter-banter, dalam hati aja. Nanti dikira mantri takutnya. Yang ngelamar datang pakai Lamborghini, ganteng, kulitnya putih. Itu kalau minum kopi kelihatan hitamnya begitu. Malah kayak hantu ya. Jadi gue bukan cuma putih, transparan. Ganteng, badannya tegap, atletis. Kalau perlu perutnya six pack. Tapi tidak salah. Loh, ACC apa enggak ini? Loh, tapi kan nanti bisa didakwahi kalau sudah jadi suami. Gimana? Loh, gimana ini? Gimana? Eman-eman apa enggak? Loh, kok eman-eman? Ganteng loh ini. Loh, itu nanti setan bisa begini, Kalau soleh kan bisa diupayakan, nih ganteng tanda. Ayo gimana ini? ACC terima atau tolak? Tolak. Ya mudah-mudahan dapat yang kayak gitu, tapi yang soleh rajin sholat. Mantap ya ini, masya Allah. Itu ya. Jadi landasannya kenapa? Kalau kamu menerima pria itu, menerima pria seperti itu, belum tentu nanti dapatnya hayatan thayyibah. Mungkin jenengan dilamar, dicintai hanya 6 bulan. Setelah itu dia nggak pernah soleh kok. Lihat istrinya bosen, punya anak 1, istrinya dianggap sudah nggak cantik lagi, akhirnya tebar pesona kemana-mana. Namanya ganteng kan bisa cari cewek gampang banget. Akhirnya kehidupannya tidak dapat hayatan thayyibah. Makanya cari pasangan yang bisa diajak mewujudkan hayatan thayyibah. Paham ya? Hayatan thayyibah itu apa? Ahli tafsirannya banyak banget. Intinya hayatan thayyibah itu hidup yang akan ada qanaahnya, jauh dari sekian banyak bala, fitnah dan musibah. Itulah namanya hayatan thayyibah. Sallallahu Nabi Muhammad. Ayat yang kedua, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum
wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Surat An-Nur. Surat An-Nur itu surat An-Nur ayat 55 dianjurkan untuk perempuan itu kata Nabi Muhammad alimu nisa'akum surah An-Nur. Riwayat lain itu ada yang mengatakan itu dawuhnya Sayyidina Umar bin Khattab. Perempuan-perempuan kalau bisa ngaji surat An-Nur. Tapi paham tafsirnya ya. Di situ banyak sekali ilmu-ilmu yang istimewa untuk para wanita di surat An-Nur. Nah di sini di ayat ini Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka dia akan dijadikan khalifah, dijadikan pemimpin di muka bumi ini sebagaimana generasi yang dulu. Ini khitabnya memang saat itu untuk umat Nabi, untuk sahabat Nabi Muhammad SAW. Sahabat Nabi itu karena mereka beriman beramal soleh, maka mereka akan jadi pemimpin di dunia ini. Kapan mereka jadi pemimpin? Terbukti di zamannya Khulafaur Rasyidin. Kemudian wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha, dan agama yang mereka ridhoi, Allah ridhoi itu agama Islam. Allah akan jadikan Islam ini yang akan menang. Islam itu tidak bisa dikalahkan dengan apapun juga. Islam itu nanti pasti akan menang. Yudhirahu ala dini kulli walau karihal. Islam ini akan menang. Allah akan tunjukkan Islam menang nanti. Pasti, tidak mau. Dan wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Lalu mereka sebelum ketakutan akan digantikan dengan keamanan. Hidup manusia itu begitu. Selama mereka beriman beramal soleh, maka mereka akan jadi pemenang. Kalau mereka ketakutan, maka mereka akan mendapatkan rasa aman. Tapi syaratnya apa? Beriman dan beramal soleh. Ada paham ya? Lanjut. Ayat berikutnya. Anda kepengen banyak followersnya? Ya pasti kan kepengennya kan. Walaupun bukan followers sosmed, tapi followers dalam hati. Dicintai sama orang, pengen apa dah? Pengen dicintai sama semua orang kan kepengen. Caranya gimana? Allah berfirman, Innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan menjadikan wudda di dalam kehidupannya. Apa wudda? Kata Abdullah bin Abbas, yuhibbuhum wa yuhabbibuhum ilal mu'minin. Allah akan mencintai orang yang beriman dan beramal soleh itu, dan Allah akan menjadikan dia dicintai oleh orang-orang yang beriman. Syaratnya apa? Iman, amal soleh. Kemudian hadisnya sekarang, Rasul SAW bersabda, Innallaha ta'ala qala. Jadi sabda Rasul tapi isinya hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang ganggu waliku, maka sungguh dia nantang aku perang. Barang siapa yang mengganggu waliku, dia sungguh nantang aku perang. Teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wali itu kalau diganggu, walinya sabar, Gusti Allah yang marah. Dibuat siapapun yang mengganggu wali, Allah akan cabut ketenangan dalam hidupnya. Dia hidup, dia makan gelisah, dia tidur gelisah, Allah akan siksa batinnya. Sebab Allah siksa jasadnya di dunia ini sampai di akhirat nanti. Kenapa? Nantang perang Allah, wali diganggu, bahaya. Hati-hati ya. Kalau sudah ada seseorang yang orang itu dikenal, orang itu saleh, amalnya bagus, orang itu pendakwah, kok sampai orang yang Anda lancang, misalkan Anda ngomong, misalkan Anda menghina dan sebagainya, hati-hati. Kalau itu walinya Allah, Anda berarti nantang perang Allah dan Anda nggak akan menang. Anda akan disiksa sama Allah, batinnya disiksa Allah. Hukuman paling besar bagi orang zalim itu Allah akan siksa batinnya. Dia nggak akan merasa tenang, dia nggak percaya lagi dengan orang di sekelilingnya,
Dia akan selalu merasa ketakutan, dia musuhi semua orang. Kenapa? Dia ganggu wali Allah Ta'ala. Nah, lihat sejarah membuktikan tuh semua orang-orang yang ganggu wali, dari mulai sahabat Nabi itu pernah difitnah sama orang. Difitnah katanya sholatnya tidak benar kalau imamin. Sayyidina Umar ngecek, sahabat Nabi Sa'ad tidak selesai, ada di hadis Bukhari. Sa'ad itu dicek, benar tidak ini saat itu sholatnya tidak benar. Semua orang ngomong, sholatnya benar. Cuma satu orang bilang, satu orang sudah tua, udah agak tua begitu, bilang, enggak, satu sholatnya tidak benar. Sama saya lihat, kalau dia ini, oh ya Rob, kalau dia ini bohong, dia niatnya cuma cari muka, panjangkan usianya, jadikan hidupnya penuh kemiskinan, dan jadikan dia orang yang terfitnah. Akhirnya dia usianya tidak mati-mati sampai tua, tidak mati-mati melarat saja. Karuan sugih sehat, panjang umur, enak ya. Melarat, tapi tidak mati-mati. Itu sampai tua, itu sampai alisnya nutupi matanya. Tapi kalau ada perempuan lewat dibuka ngelirik. Kenapa? Itu tanya, kamu ini kok aneh kok? Wes tua kok senangnya nyawa wedokan. Mau wedok lewat dibuka ngelirik ngelirik. Dijawab, saya orang yang terfitnah, kena doanya saat mandi. Jadi kok nih? Semua orang yang luar tidak mungkin hidupnya tenang. Semua tidak langsung dibuat juruk, udah. Sudah disiksa batinnya. Kenapa? Wahyunya Allah diganggu. Wahyunya pangeran diganggu. Hati-hati. Sampai ganggu waliku, berarti dia nantang perang Allah. Wa man taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi. Sesungguhnya tidak satupun hamba yang mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, yang lebih aku cintai dibandingkan dengan dia mengerjakan ibadah yang wajib. Dan wali tahajud semangat, sholat subuh telat, itu berarti pakai sabuk tapi tidak pakai celana. Yang pakai sabuk tapi tidak pakai celana itu apa? Udah. Berarti pakai sabuk kan? Tapi tidak pakai celana. Berarti kalau ada orang puasa Ramadan tidak ikut puasa tapi takbiran semangat, berarti itu sama kayak yang nyamuk bukan saya, yang dengar ya nyamuk. Ramadan puasa bolong, takbiran dari mulai maghrib sudah siap-siap rancang-rancang. Oh berarti ini koncone jalan. Jadi gitu apa enggak? Nah ya, kalau sampai begitu ya, para kuda-kuda yang saya hormati berarti. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Ini penting ini. Ibadah dekat sama Allah gimana? Wajib. Tapi Allah tuh bisa mencintai. Anda dekat kok, belum tentu dicintai. Dan kalau dicintai, caranya gimana? Ibadah sunnah, duha kerjakan, ba'diyah, qobliyah, puasa sunnah yang sunnah dikerjakan sampai aku cinta. Sudah aku cinta, maka pendengarannya itu aku, pandangannya itu aku, tangannya itu aku, kakinya itu aku. Kalau dia minta akan aku berikan, kalau dia minta tolong pasti akan aku tolong. Tapi syaratnya tadi itu, telinga yang dipakai buat dengar Allah, pandangan yang dipakai untuk memandang Allah, tangan yang dipakai untuk mukul Allah, kaki yang dipakai untuk jalan Allah. Kalau dia minta, Allah akan ngasih. Kalau dia minta perlindungan, Allah akan memberikan perlindungan. Katakan beliau, akramallahu bihadhil mahabbah al-azimah. Bagaimana Allah memuliakan mereka orang taat itu dengan kecintaan yang agung sampai-sampai harakatul abdi wa sakanatihi kulliha billah. Gerakannya dia semuanya bersama dengan Allah. Ya walillahi man adda maftaradahu alaih wa aktsara min nawafil ta'ati taqarruban ilaih. Maka betapa mulianya orang yang menjalankan yang wajib dan dia juga mengerjakan yang
sunnah. Lanjut berikutnya. Ini saya lompati ya. Dalam kitab Zabur Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ibna Adam ati'ni." Anak cucu Adam taati aku. Anak cucu Adam taati aku. Amla qalbaka zina wa yadayka rizqan wa jismaka sihhatan. Anak cucu Adam taati aku ya, maka hatimu akan aku kasih rasa kaya. Hatimu akan aku penuhi, bukan kasih ya. Hatimu akan aku penuhi dengan kekayaan. Tanganmu aku penuhi dengan rezeki, dan jasadmu akan aku penuhi dengan kesehatan. Syaratnya apa? Taat Allah. Jadi ini ya, taat sama Allah. Taat sama Allah, taat sama Allah penting. Jangan taat sama yang lainnya. Taat sama Allah. Taat sama orang tua wajib. Kenapa? Karena orang tua memerintahkan kita taat kepada Allah, wajib. Taat sama, jangan sampai kehilangan ketaatan kepada Allah. Kira-kira ngapunten ya, mafhumnya orang yang taat sama Allah, hatinya dipenuhi rasa kaya, tangannya dipenuhi rezeki, badannya dipenuhi dengan sehat. Pertanyaannya, berarti kalau nggak taat sama Allah gimana? Lisannya nggak taat sama Allah, bohong. Matanya nggak taat sama Allah, lihat yang haram. Telinganya nggak taat sama Allah, senangnya dengarkan orang ngerasani. Wah. Kira-kira kalau yang taat sama Allah, hatinya penuh dengan kekayaan, tangannya penuh rezeki, jasadnya sehat. Nah kalau nggak taat sama Allah, kira-kira gimana? Hatinya penuh dengan kefakiran, tangannya kosong dari rezeki, dan jasadnya penuh penyakit. Mau? Maaf nih, yuk. Pakai logika. Taat sama Allah itu berat apa enggak? Jawaban berat gitu loh. Berat apa enggak? Berat. Bagi orang kayak kita ini berat. Maaf. Ayat sama santri. Kalau ada perempuan cantik, itu enaknya nunduk apa lihat? Enaknya, bukan harusnya. Enaknya apa? Mubazir Ustaz, mubazir. Santriwati, kalau ada laki-laki ganteng, nunduk apa lihat? Enaknya lihat ya, ganteng beb mubazir, kan begitu? Kan begitu? Kan enaknya lihat kan? Kalau ada orang nyebelin, enaknya diomongin atau enggak? Berarti taat intinya berat apa enggak? Taat itu berat. Sekarang saya nanya nih, beratnya taat dengan beratnya hidup, hati selalu merasa fakir, rezeki syarat, jasad penyakitan, lebih berat mana? Lebih berat hidupnya orang enggak taat atau hidupnya orang taat? Hidupnya orang enggak taat. Berarti kalau ditanya taat itu berat, tapi kalau enggak taat lebih berat. Ya sudah, kita hanya taat aja sama Allah. Aja. Paham ya? Jadi akhirnya taat itu terasanya enteng. Jadi ketika misalkan matanya ngajak masak, Anda tunduk. Kenapa? Ya Allah, ini kalau saya lihat, yo enak. Ayo kok cuci mata. Tapi kan saya takut kalau saya nanti dianggap orang nggak taat gimana? Ya udah, nundukkan pandangan aja deh. Kalau sudah kepleset lali udah 5 menit lihat baru astagfirullah. Istighfar yang banyak. Istighfar ya banyak, ganti dengan amal soleh. Amal solehnya gantinya gimana ya? Ada ganti dengan amal soleh, ya dengan ganti misalkan dengan karena saya tadi sudah melirik perempuan kesuwen, berarti saya ganti, saya mau sholat duha 8 rakaat. Saya tadi sudah bohong, jadi nanti saya ganti dengan sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur juga 4. Pokoknya ganti dengan amal soleh gitu.
Terakhir, paragraf terakhirnya panjang, saya langsung terjemahkan aja. Fa in aradta ya akhi ayyakuna laka izzul la yanqadi. Hai saudaraku, jika kamu menginginkan kemuliaan yang tidak akan terhenti, wa su'dadun la yanqadi, keluhuran yang tidak akan terputus, wa syarafun la yadhhab, kehormatan yang tidak akan hilang, wa majdun la yabla, dan keistimewaan yang tidak akan hilang, tidak akan sirna. Apa rahasianya? Kata beliau, fa'ati' rabbak, taatilah Tuhanmu Allah. Fa innallaha qad ja'ala dzalika kullahu fil ta'ati. Allah telah menjadikan semuanya itu ada dalam ketaatan kepadanya. Yukrimu bihi man ata'ahu min ibadihi. Allah akan memuliakan dengan semua tadi yang disebutkan untuk orang yang taat, hamba-hamba Allah yang taat. Wa qad akramallahu ibadan ata'uhu fa harrarahu min riki syahawat. Sungguh Allah telah memuliakan hamba-hambanya yang taat, dibebaskan dengan perbudakan syahwat. Nanti kan kadang-kadang masih mengikuti syahwat. Benar apa benar? Contoh. Kadang-kadang masih mengikuti syahwat. Makan pokoknya harus yang enak. Jadi makan itu bukan saya biar kuat ibadah, bukan, tapi pokoknya makan itu harus yang enak. Nanti kalau sudah makan pecel, ya harus setelah itu minumnya teh. Kalau tidak pakai karat, dia kurang begitu, ikuti hidupnya cuma pikirannya cara lebih makan enak, berjuang untuk itu. Padahal rasa enaknya makan dengan perjuangannya lebih lama perjuangannya dibanding menikmati makanannya. Nyelengi capek oleh Mbak, saya pengen makan steak. Sudah perjalanan jauh, kadang hujan, berangkat kudanan, makan steak. Sampai di sana ngantri, tidak apa-apa, capek makan steak. 1 jam steaknya baru datang. Itu dimakan alat. Ternyata semuanya perjuangannya tidak terbayar dengan kenikmatan. Kalau sampai steaknya enak, enaknya berapa lama? Ketika punya harta selesai. Benar apa enggak? Hamba yang taat sama Allah, dalam hatinya Allah akan bebaskan dari belenggu syahwat. Jadi kesenangannya dia bukan lagi di makanannya. Kasih makan enak ya dia menikmati, tapi dia tidak mau ngoyo hanya untuk makanan enak, tidak mau dia. Apalagi orang-orang yang turah-turah duit, mencari kebahagiaan itu harus rekreasi ke Bali, di Sogok, Swab. Sampai sana ngantri, nunggu ini dan sebagainya, lihat napa gunung dan sebagainya. 2 hari pulang ke kotanya sumpah lagi. Kita masya Allah duduk di tempat ini ngaji kitab, hati merasakan taati Allah. Kalau jatuh nama Allah, hatimu akan Allah bebaskan dari belenggu syahwat. Wa tahhara qulubahum min danasil iltifat ilal faniyah. Disucikan daripada kecintaan kepada dunia. Wa ajra ala aydihim khawariqal adat. Dan tangan mereka bisa muncul hal-hal yang di luar kebiasaan. Wa ajaibil karamah, mendapatkan karamah. Kalau seandainya ada orang sakit, dipegang atau airnya dimasukkan jarinya, diminum sama yang sakit langsung sehat. Punya karamah di jari Allah, diberikan dengan karamah macam-macam. Minal ikhbar bil mughayyabat, bisa tahu apa yang akan datang. Wa idraril barakat, mendapatkan berkah. Wa ijabatid da'wat, dan doanya akan dijawab sama Allah. Sudah itu apa yang terjadi? Fa asbahan nasu yaktabisuna min anwarihim. Maka berbondong-bondong orang mendatangi dia, pengen mengambil cahayanya. Wa yaktaduna bi atharihim, mengikuti jejak perbuatannya. Wa yatawajjahuna bihim Allah fi kashfi muhimmatihim,
Dan kalau dia punya hajat, dia sedang susah, tawasul, ya Allah berkat Habib ini, berkat Syekh ini, jadikan urusan saya selesai. Wa yas'aluna bihaqqihim fi daf'i mulimmatihim. Minta lagi sama di akhirnya tadi. Wa yastashfi'una bimawati aqdamihim. Bekas jejak kakinya diambil dibuat berkah. Wa yatabarraquna biturbati dhura'ihim. Tanah kuburannya diambil dibuat berkah. Bahkan akramahum subhanahu bima huwa ajal min dzalik. Dan Allah SWT memberikan kemuliaan lebih daripada itu semuanya. Apa? Qadzafa fi qulubihim min nuri. Allah meletakkan cahaya dalam hatinya dan dihiasi cahaya itu dengan cinta dan ma'rifat kepada Allah. Wa anasu fi khalwatihim bi dzikri. Ketika dia sendiri, dia merasakan tenang karena zikir kepada Allah, sehingga dia merasa nggak nyaman di dekat orang banyak. Dan terlebih Allah akan menyiapkan nikmat yang sangat agung nanti ada di surga. Semuanya untuk siapa? Untuk yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau enggak jadi orang taat sama Allah? Mau ya? Makanya dari sekarang jadi orang yang taat sama Allah. Pulang dari tempat ini, niatkan sekarang kita mau taat sama Allah. Jangan lagi kerja yang haram. Jangan lagi berbicara yang haram. Jangan lagi matanya memandang yang haram. Jadikan semuanya gerakan kita, diamnya kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat, memang berat, tapi hanya berat di awal. Dan kalau kita nggak taat, hidup kita akan lebih berat. Ada orang yang mungkin pernah berpikir, Habib, orang-orang kafir itu kok enak ya, hidupnya nggak pakai aturan. Mau zina tinggal zina, mau maling tinggal maling, mau minum khamr tinggal minum khamr. Kok enak? Kita akan masih terbelenggu dengan aturan-aturan harus begitu dan lain sebagainya. Yang bilang mereka hidupnya enak siapa? Negaranya orang-orang kafir itu saking tidak banyak diungkap, banyak kasus orang mati bunuh diri. Anda anggap hidupnya enak? Tidak enak mereka itu. Mereka tidak pernah merasakan bagaimana nikmatnya sujud minta ampun sama Allah. Bagaimana nikmatnya doa nangis minta sama Allah. Tidak nikmat. Lagian itu manusia sama hewan bedanya apa kalau nggak pakai aturan? Ada bedanya? Tidak ada. Kira-kira kehidupan yang untuk hewan pantas nggak dijadikan kehidupan untuk manusia? Pantas nggak? Tidak pantas, enak. Ini yang paling enak itu kita hidup dikasih syariat, dikasih kanjeng Nabi Muhammad, ada habaib, ada ulama, ada kiai yang ngatur kehidupan kita semua. Jadi kita semua orang yang soleh dan soleh kalau kita mengikuti aturan tersebut sampai nanti kita mendapat kenikmatan yang abadi di surga bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Amin. Allahumma amin. Kepingin ya, kita semua ya. Pengen insyaallah ya. Semoga kita semua selalu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sangat cukup. Insyaallah semuanya berkah, manfaat apa yang dikaji. Niatkan lo ya, mau taat ya. Saya juga doakan biar saya bisa taat. Saya juga doakan jenengan biar jenengan semuanya bisa taat ya. Jadi orang yang taat. Kalau orang itu taat, tidak usah mikir masa depannya. Masa depannya yakin pasti akan diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan yang gak pernah dia bayangkan sebelumnya. Anda kan bingung. Nih umpamanya yang laki bingung, engkau gede meh gede apa? Betul gak? Santri. Yang perempuan juga bingung, nanti suami saya siapa ya? Nah, kan mikir begitu. Gak usah bingung mikir itu. Hari ini pikir, hari ini saya bisa gak taat sama Allah? Besok bisa gak taat sama Allah? Maka masa depan Anda Allah berikan lebih indah daripada yang apa Anda yang bayangkan, insyaallah. Kalau taat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Saya cukup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim.